Sound up itu Loki stop. Now is the trigger. Loki stop akhirnya yang dikir menikah. Dan bantuannya nanti beli dia pas ada pada kesempatan panjenengan. Ya, Robito itu kan tali ikatan. Jadi tali ikatan batin, penyambungnya batin. Batin fungsinya itu nyambung batin, nyambung rasa, nyambung batin. Gunanya apa sih Robito itu? Robito itu tali itu supaya kuat. Karena kalau orang mendalami dunia batin, yang tasawuf itu kan dunia batin istilahnya. Kalau mendalami dunia batin banyak gangguan yang sifatnya gaib, yang susah dicerna akal. Tali itu pengikat supaya enggak goyah. Kenapa orang berjuru itu bahaya ya? Karena dia nggak ada talinya kan. Kalau dia lemah, ya hancur savingnya. Berubah ngambil. Jadi yang dipikatkan itu batinnya. Batin berikatan dengan guru. Kenapa harus batin berikatan? Supaya kuat menghadapi gangguan. Terus gampangnya gini lah, orang ngomong aja, taruh sempat antum saya bisa penting-penting amat. Adutan kuntilanak kan. Sama potongan keluar kan gitu. Lalu together itu seru banget. Tapi kalau orang ada gurunya, tawinya kuat, tidak kuat juga. Mengganggu sampai sejauh itu gitu. Karena ada talinya. Ketika ada gangguan, ilmu doing akan hadir. Betul ya? Dan sampai disabat uang proyek kan? Ilmu guru akan hadir. Nanti sedikit. Lebar. Nah itu nggak bisa dilihat mata dan objek kayak gini. Perpalian sebenarnya seperti itu. Posing saya bingung apa ganjil mati begini. We don't fast up, we get to bed. Masalah uang aman harus ada gitu. Dikir itu kenapa agen jahat atau siri. Dan jahat itu disuarakan. Siri jangan mati. Kenapa ada dua bentuk itu. Kenapa nggak jahat aja tuh siri dia. Jadi memang maksud tujuannya beda. Ya sama ujungnya, tapi ada yang berbeda. Kalau jahat itu untuk membersihkan yang luar. Kan tubuh manusia itu banyak kotorannya secara tidak sengaja. Bertubuh itu kan ada makanan yang haram, kan, yang sudah yang macam-macam yang kotor. Itu membersihkannya baik jenar. Karena yang dohir harus pakai yang dohir. Yang dohir tidak bisa pakai yang batin. Contoh apa ya, kamu bersihkan badan harus mandi kan. Dan mandi air itu kan lagi rias sifatnya. Yang dohir harus dibersihkan kamu dohir. Yang batin dibersihkan dengan batin. Pakaian yang sedikitnya siri. Nggak bisa batin dibersihkan sama dohir menurut pakai air kan biar terjang. Bukan berarti kena tai ini kan pakainya air kan, yang dohir harus dibersihkan pakai NB. Makanya jajar dan siri itu. Karena kotoran yang manusia pasti dohir dan batin. Ya ini banyak menimbulkan keajaiban, katakanlah namanya karoma dan itu jar dan sikir siri. Kalau sikir siri tidak banyak menimbulkan karoma. Tapi menimbulkan namanya waskito. Maksudnya itu rasanya kuat. Dan makanya jahat sama sirinya itu harus seiri sih. Jangan jahat aja atau siri aja. Kalau siri aja nanti lahiriamu kotoran tidak bersih.
Kalau jarak jam batinnya tidak sakit. Dan pantulannya kenapa ada bacaan Ismundat itu nyebut nama Allah. Kampanye gitu ya, subhanallah, alhamdulillah kan nama Allah kafir. Ya bacaannya macam-macam. Itu variasi namanya kan. Itu Ismundat sekian. Itu pantulannya batinnya. Selawat pantulannya lahir ya. So, jadi biar ngerti itu. Kalau pantulannya batinnya dia, saya kira kalau habis zikir jadi kemurung sendiri. Dan dia membakar dosa surat. Ya, dosa itu melekat pada ringanin surat. Makanya jadi panas nih. Sama aja kayak membakar duitnya sendirian. Makanya kalau kebanyakan Ismundat kurang selawatnya nggak seimbang. Apa ini? Berarti ya ada orang wirid kemampuan spanennya tinggi ya kan, dan itu kurang selawat deh. Dan selawat sifatnya dingin. Zikir Ismundat sifatnya panas. Warnanya selain panas. Kebanyakan Ismundat ini panas nggak baik. Kakek selawat dingin, kedinginan. Udah gawe itu. Lalu itu anget kan gitu. Nah itu. Jadi kenapa harus seimbang itu Pak Bono rahasianya. Jangan kebanyakan ini, jangan banyak ini. Tapi ketemu tengah-tengah. Bisa anget, panas sama dingin kan anget. Jadi yang nyaman gitu kan. Nah, itu rahasianya. Kenapa? Kalau banyak Ismundat, spanennya tinggi. Orang misalkan wirid mulai wajah dawam dibaca terus. Itu 2 minggu terus mulai syakilah. Karena kepanasan. Ruannya kopom dan kepanasan kan nggak kuat bisa dikira. Nggak boleh didawamkan atau kakean itu diimbangi dengan selawat. Pentingnya supaya hasilnya tidak kepanasan. Begitu dia kalau kakean selawat dikira kurang kepanasan. Si betul itu buat 6% nggak aktif. Ini kepanasan. Jadi harus seimbang itu di situ itu pertanyaan. Jangan kebanyakan satu dan yang lainnya. Beri jalannya praktis. Ya pantulannya selawat itu lahiriah. Ini pantulan selawat nih. Lahiriah kan. Seperti anak, istri, duit. Ya. Itu kalau pakainya selawat. Wujudnya nanti itu pahalanya wujudnya itu wujud lahirian. Kalau Ismundat pantulannya batinnya, perasaan tenang, ayem dan terbentuk dari pikir dan hal ini. Kayak itu. Jadi kalau kalian pikir bahwa panen ketinggian misalkan mamuan Pak ini kurang selawat sedikit dan gitu. Ya kan, coba kan. Kalau misalkan wah gitu nggak nafsu main begini. Kalau suka ingetakan deh, kurangnya Sunda teh kaget selawat diri kan. Ada apa kan? Makanya orang kalau mikir rezeki belajar pakai selawat itu memang itu ada iriat sih. Tapi kan yang diharapkan manusia bukan cuma lahiriah, seimbang. Kalau lahiriah aja berarti mainnya kacau kan. Kalau nakinya kebesaran atau sama sama dunia rakus Pak. Gitu. Kalau bisa itu ini kalau dalam satu rangkaian itu tawasulnya
ya khusus saja, tapi di luar zikir jahar itu boleh. Jadi rangkaiannya dianggap sebagai satu kesatuan itu. Yang utama itu tawasul yang paling utama kanjeng Nabi sama guru dua itu enggak boleh hilang gitu. Sesepan lain kan boleh sendiri yang lain. Nah, tapi kalau untuk zikir jahar sebaiknya itu aja gitu. Jadi enggak apa yang singkat aja. Karena itu rangkaian ilmu gini tak terangin. Saat masuknya ilmu, ya ini murid ya misalkan, rohaninya murid. Bagaimana sih cara kerja masuknya ilmu tak terang? Ilmu itu Nurnya Allah, Nurnya Gusti Allah. Dan nur itu bukan nggak laku ya, nggak ada wujudnya, tapi ada efeknya yang bisa difahami. Ini rohani yang murid. Ini rohaniat guru misalkan sini ya. Ilmu itu turunnya dari sini, dari rohani guru ke rohani murid. Ini dari rohani guru ini ke gurunya lagi, ke gurunya. Kalau gurunya ini udah tinggi levelnya, ini langsung nyambung ke kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ke Allah. Jadi turunnya bisa ke sini, ke sini. Oke, dalam tawasul itu kalau kamu sipi ke sini, jalurnya gimana gitu? Jalurnya ya jadi ini nggak harus kan jalan itu. Makanya kalau di luar jalan nggak masalah tawasul. Sebenarnya kamu suka nggak masalah itu. Kalau untuk pas zikir jahar ini apa zikir ilmu, ngambil ilmu ya kan. Nah jangan lupa cara kerja seperti itu. Dari Gusti Allah, kanjeng Nabi, dan guru, dan rohanimu. Itu selalu seperti itu cara kerjanya. Nah ketika kamu melakukan zikir jahar, itu sama saja dengan membuka portal ilmu. Portal dari nurnya Gusti Allah. Nah, turunnya ke situ tadi, ke rohaninya Nabi, terus ke rohani guru, ke rohanimu. Paling bagus ya serapannya biar tebel cepat. Nah kalau di luar itu kamu tawasul banyak daftar nggak apa-apa. Setelah zikir jahar misalnya, kamu tawasul lagi boleh. Itu supaya ilmu ini biar lebih cara kerjanya ilmu itu seperti itu. Ya apa-apa, usahakan di luar zikir jahar itu tadi. Jadi kamu sudah selesai zikir jahar, baru tawasul. Tambahi tawasul yang lain. Tapi ini satu rangkaian ini jangan disisipin ke situ. Nanti jalur ilmunya bingung dari kan. Kecil. Selapanya jadi tipis nepi ya. Iya. Cara kerjanya turunnya nos dalam wirid ilmu atau zikir ilmu itu seperti itu. Nah ilmu yang dimaksud apa? Nur Allah ini. Ilmu yang dimaksud adalah kalau dalam zikir jahar itu spesialisasinya sebenarnya untuk pembersihan batin, bersihkan kolbu. Ibarat gini lah, mesin manusia ya anggap aja kayak mesin gitu kan, yang ngerti celah-celahnya kan mekanik, yang di bengkel gitu kan, ya seperti itu. Oh ini harus kayak gini, harus kayak pembersihan kolbu ya yang ngerti adalah orang-orang yang sudah menjadi guru, karena dia sudah menjalani jalurnya itu belumnya. Dulunya kan murid ilmu gitu. Nah, membersihkan kolbu itu tidak bisa sembarangan asal wirid, enggak kan sedih. Susah. Karena dia ada rahasia kolbu yang enggak dimengerti orang. Terus
Ya orang itu kalau di dalam skripser misalkan nama center itu ada sedikit bu atau buah kan, buah atau iya bu kalau kita ya, pakai ya itu kan zikir sebenarnya itu goib istilahnya atau zikir pro. Jadi kalau itu disebut itu romo akan bergetar. Jadi bukan fisik lagi, romo akan di zikir itu akan bergetar. Makin kencang makin halus. Begitu bergetar dia akan mulai pancar itu. Mulutnya pancar. Awal getarnya nanti kasar, makin lama makin kencang halus. Dan kalau dia sudah bergetar, dengan memancarkan cahayanya itu. Kalau udah kuat terang ya kan, nah, jin-jinan itu langsung lihat dari jauh udah tahu. Ya, bagi mereka itu ada bencana itu kan. Wah ada TV api ini nol kan. Nah, dia tahu dari jauh itu. Bikin itu kok pernah lihat ini. Lawan mereka ini ngerti manusia kadang-kadang ke manusia yang lain kan nggak kelihatan. Itu ada ilmunya apa enggak kan nggak kelihatan kecuali orang-orang khusus yang kasyaf atau punya kemampuan khusus. Nah, ketika romo bergetar dia mancarin cahaya makin kencang. Dari kasar getarannya jadi halus, makin halus kayak gangsing gitu. Awal-awal segini kan, nanti sedikit teman seolah-olah tidak mutar. Dari gangsing kan, kalau sudah stabil dan cepat itu nggak ada bedanya, kayak nggak putar ada berdiri gitu. Tapi ya, enggak ilmu tasawuf, ilmu yang sejati, ilmu yang wali seperti itu. Makin tinggi dia malah kayak orang biasa, kayak orang biasa jadi kayak apa tuh ngerti ya saking cepetnya. Nah, ilmunya sebenarnya seperti itu, makin tinggi makin nggak kelihatan biasa aja kan gitu, kayak nggak putar tapi kalau belum stabil kelihatan polanya sangat varia. Aduh. Tak kasih pengertian bagaimana cara kerja turunnya ilmu itu tadi seperti itu. Kalau kamu mau menyerap nur sebanyak-banyaknya, usahakan singgah dulu. Kan, masuk. Begitu masuk, rohani bergetar. Nah, jika bergetar itu memancar saya. Kalau getarnya makin kencang kuat, nanti kayak seolah-olah nggak ada. Udah stabil, seolah-olah nggak bergetar, tapi notnya kenceng banget. Kayak orang biasa, tapi hanya orang khawas yang tahu. Nah, sama ini jin setan itu pasti tahu dia. Dia begitu lihat, mereka kan memantau manusia sebelumnya ini. Dia tahu dari jauh temu tening, kalau nggak ada yang bos terang solo kan. Dia tahu mana yang terakhir, paling tahu mereka. Nanti itu target sasaran tuh, itu jangan sampai tambah serang lagi ini. Tujuannya padamkan itu. Udah, ganggu apa aja banget. Dia harus berhenti. Cirinya dia hidup malah diganggu supaya berhenti. Kalau makin terang dan mereka apa namanya dorong menjauh, nggak bisa mendekat. Sebelum membesar mereka akan berusaha untuk padamkan itu. Apaan ya cara kerjanya kayak gitu. Yang utama diperlukan orang itu memancarkan nur tadi.
Untuk buat kotoran dari sekitar terang dia gelapnya hilang. Nah, untuk bisa seperti itu ada tekniknya, metode, ada namanya toriknya, yang namanya toriko, bukan jalan atau metodenya. Banyak toriko A, toriko B, ini kan jalannya beda, saya pakai sulu, atau pakai ini, pakai itu, toriknya. Tapi yang jelas, yang penting capeknya sih. Ada metodenya, dan metode itu diilmui itu ada ilmunya, nggak sambaran. Siapa yang bikin keilmuannya ya? Wali-wali zaman dulu. Misalkan satu profesional dia bikin torik Qadiriyah, Abu Hasan Sadiliyah. Metodenya bisa berbeda. Rumi beda lagi. Rumi muter-muter itu, ya sampai aja dia dengan muter-muter itu. Punya metode berbeda. Jalan beda-beda tapi tujuannya sama. Apa ya, bisa secara umum misalkan orang yang ngerti agama terus bisa untuk menjalankan tarekat tanpa perlu aneh loh ya saya. Seperti saya bilang tadi itu, turunnya itu jalurnya kan ngomong ya gitu tadi. Nah, jalur itu terbentuk sebagai karunia-Nya Allah memang. Di muka bumi ini ada orang-orang yang ditunjukkan apa istilahnya ya. Ya Allah menghendaki mereka sebagai wasilah ranumnya ilmu Allah itu. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah itu saja yang bisa jadi keran. Kalau yang lain itu nggak akan ngalir. Karena sumbernya kan nggak ACC. Soalnya ada airnya, ada nggak ditransfer airnya, maksudnya. Enggak ada ngocor. Sudah cepat anjur. Bisanya ngocor ini dari faktor. Pertama dari Allah ya. Dia ridho orang-orang tertentu itu untuk menjadi keran bagi ilmunya Allah itu. Nah, hanya orang-orang itu berarti yang bisa menunjukkan airnya kan gitu. Karena kehendak Allah. Makanya nggak bisa serapakat juga untuk bisa membuka keilmuan sir, bisa membuka, bisa foto, ya kan, buka nur dalam kolbu seorang, ya hanya bisa melalui yang dikehendaki Allah untuk jadi keran. Bukan seperti ilmu apa ya, baca buku ngapalin terus hafal, nggak perlu keran khusus. Itu orang bisa belajar sendiri gampangnya. Nggak namanya wawasan sebenarnya, wawasan. Tapi kalau ilmu dalam harus lewat keran itu. Kalau nggak dari Allah, keran palsu misalnya nggak bakal keluar airnya, nggak bakal bisa ngalirin ilmu ma'rifatullah yang sebenarnya. Nah, keran ini nanti kan bergenerasi, suatu saat itu kalau Allah berkehendak nggak keran baru. Kayak murid saya, suatu saat yang ada saya di guru Nur Wahid. Nah, jadi yang penting dilakukan mereka adalah istiqomah aja. Dan nggak perlu banyak bingung bertanya nih siapa enggak istiqomah aja. Terima saja jatah masing-masing, tetap yakin istiqomah terus. Kalau suatu ketika Allah mengendaki seseorang murid
akan menjadi jalur atau terang itu akan terjadi dengan sendiri, nggak perlu dicari, nggak perlu cari. Saya kan nggak pernah berpikir bakalan jadi gubernur. Murid terakhir ya nggak pernah mikir. Maksudnya nggak menyangka juga seperti itu. Perak daerah kalau bahasa Jawa peras nggak sengaja, nggak direncanakan dong. Bukan settingan alami natural. Kalau settingan kan di karbit gitu. Kita dani karbit biar ini meyakinkan tuh settingan natural. Kita pernah berpikir bakalan bina banyak orang nggak?